mungkin bisa dijelaskan secara singkat terlebih dahulu, apa sih asam lambung ini? Ya, sebelumnya jadi kan mungkin banyak orang awam ya yang Iya. menyebutnya itu penyakitnya asam lambung. Iya, betul. Padahal sebenarnya asam lambung ini merupakan suatu cairan yang memang diproduksi oleh lambung, yang memang setiap orang itu normal memiliki asam lambung ini. Oke. Nah, asam lambung ini sendiri juga memiliki beberapa fungsi yang memang bermanfaat untuk membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh Oke. kita. Nah, Dok, mungkin kan penyakit asam lambung ini tuh umum sekali di kalangan masyarakat. Ya, sekarang mungkin anak kecil aja udah ada yang kena asam lambung ya, Dok ya. Nah, namun untuk bahasanya sendiri nih, asam lambung. Kadang kan orang tuh sering bilang, "Oh, aku punya penyakit MAH nih." Nah, MAH dan asam lambung ini apakah merupakan penyakit yang sama atau berbeda, Dokter? Ya, jadi kalau misalnya dari bahasa sendiri, Iya. kalau mah itu kan sebenarnya dari bahasa Belanda ya, Iya. yang artinya itu lambung. Oke. Jadi kalau misalnya mah itu lebih mungkin orang awam itu mengartikan memang penyakit yang hanya di lambung saja. Iya. Sedangkan kalau misalnya asam lambung, nah mungkin itu masyarakat itu lebih mengartikannya di sini penyakitnya itu GERD. Jadi Oke. ada reflux atau naiknya asam lambung sampai ke kerongkongan yang bisa menyebabkan beberapa gejala gitu kan. Jadi Oke. sebenarnya mungkin asam lambung dan MAH ini dua hal yang berbeda gitu ya. Tergantung persepsi dari masing-masing orang Iya, lagi gitu ya, iya. balik lagi gitu. Oke, mungkin bisa dibilang kalau MAH ini masih tahap awal gitu ya, Dok ya? Mungkin Atau bukan? iya sih bisa. Jadi dia masih di sekitaran lambungnya saja ya. Kalau misalnya yang asam lambung itu bisa naik sampai ke kerongkongan. Oke, malahan agak berarti itu udah termasuk menyebar ya, Dok ya, sampai ke organ yang lain gitu Iya. ya. Nah, oke. Apa sih, Dok, yang menjadi gejala dari penyakit asam lambung ini? Kalau misalnya gejalanya dari asam lambung sendiri itu kalau yang banyak diketahui Iya, oleh orang awam itu memang banyaknya itu dia rasa panas atau terbakar di dada gitu ya. Oke. Terus bisa sampai ada yang sesak gitu. Lalu kalau pada bagian lambungnya sendiri itu bisa merasakan perih pada bagian lambung, perih pada bagian perut, lalu bisa sampai adanya mual, terus ada yang sampai muntah juga orang. Oke. Terus yang banyak juga tuh seperti di mulut itu terasa pahit gitu ya, atau terasa asam gitu. Sendawanya juga terasa asam seperti itu. Oke, Jadi karena naiknya asam lambung tadi ya, Dok karena ya? sifatnya yang asam sehingga dia pada saat keluar itu menyebabkan rasa terbakar di bagian kerongkongan. Karena Oke. memang pH lambung itu dia yang saya tahu ya 1-2 gitu, sangat asam sekali gitu Iya. kan. Sedangkan kerongkongan itu hanya bisa normalnya itu pH-nya 4-5. Jadi kalau misalnya ada asam lambung, maka Iya. dia akan bersifat merusak di kerongkongan itu sendiri. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya kita udah merasakan gejala asam lambung tadi nih, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan ke dokter? Kalau misalnya kita udah, kan banyak sekali ya orang yang mungkin menganggap sepele kayak oh udahlah ini udah biasa, kayak asam betul. lambung biasa, kayak Betul, Dok. nanti juga makan sembuh sendiri. Iya. Atau misalnya kayak ya udahlah beli obat aja, kayak misalnya di apotek beli sendiri kan dijual bebas ya kalau obat lambung tuh tidak, kadang ada yang tidak memerlukan resep dokter. Iya. Tapi sebenarnya di sini yang harus kita waspadai, ada beberapa gejala yang memang kita curiga ini sepertinya penyakitnya itu udah lebih berat daripada cuman sekedar asam lambung ataupun MAH. Iya. Nah, kita sebutnya itu sebagai alarm simptom atau gejala yang harus diperhatikan. Contohnya seperti memang sudah lama atau misalnya jangka panjang, udah dari kecil misalnya dia dari pada saat sekolah, nah itu sampai dewasa dia memang kambuh-kambuhan, sakit lambungnya, asam lambungnya. Lalu memang ada penurunan berat badan yang cukup drastis dari beberapa waktu ke belakang misalnya. Atau juga di sini gejala yang ditakutkan itu misalnya adanya muntah darah. Nah, kalau sampai udah muntah darah ataupun biasanya BAB-nya itu berwarna kehitaman, nah itu kita takutkan penyakitnya itu sudah mengarah ke keganasan. Jadi itu diharapkan untuk segera konsul ke dokter.
Tapi jangan sampai tunggu Iya, parah ya iya, kita kalau iya. misalnya mau segera disembuhkan itu kapan saja sebenarnya kalau kita sudah merasa aktivitas kita terganggu, lalu misalnya kita merasa sangat tidak nyaman ya dengan gejala yang kita rasakan, itu bisa kita segera datang ke dokter. Oke, berarti mencegah tuh lebih baik daripada mengobati ya, Dok Iya. ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.